Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yaya Supriyatna. Kali ini saya mendapatkan servisan PCB ACLG yang mati dan ini akan saya tes terlebih dahulu. Apakah benar mati, dan ternyata mati. Di remote pun tidak bisa menyala, pakai manual pun tetap tidak bisa, sahabat. Ternyata benar mati total, dan akan saya periksa menggunakan apometer terlebih dahulu. Barangkali ada yang komponennya jebol atau rusak. Kita harus menggunakan apometer. Dan pertama sini saya mengetesnya di bagian sikring terlebih dahulu, dan ternyata sikringnya masih keadaan normal. Dan di sini saya memeriksa varistor juga. Varistor pun keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah varistor dalam keadaan baik. Dan ternyata di sini saya melihat IC regulatornya ternyata jebol, sahabat, atau meletus. Sudah terlihat jelas ini bagian IC regulatornya. Sekarang saya akan melepasnya terlebih dahulu di bagian IC regulatornya. Dan apabila sahabat mendapatkan kasus yang sama seperti saya, coba ikutin video-video saya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Ini saya lagi melepas bagian IC regulatornya terlebih dahulu, dan akan saya tes, akan saya ganti dengan yang baru. Apakah benar IC regulatornya atau ada yang lain menyebabkan PCB indoor PCB ACLG mati total. IC regulator ini dengan pin 7 pin yang sangat kecil, sahabat. Semoga saya punya stoknya, dan apabila saya punya stoknya, ya alhamdulillah, tidak usah menyari-nyari lagi ke toko. Sini saya masih melepasnya di bagian IC regulator, dan ternyata lumayan susah, sahabat, karena ini kakinya sangat kecil-kecil. Ini takutnya solderan kena yang lain, sahabat. Mesti pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Lebih enak kalau misalnya ditemenin dengan secangkir kopi hitam, biar kita kerjanya lebih semangat lagi, biar otaknya lebih fresh lagi, sahabat. Intinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan masih keras, sahabat, karena di sini kakinya sangat kecil-kecil. Mesti pelan-pelan dengan kesabaran yang tingkat dewa, sahabat. IC regulatornya benar-benar kecil, kakinya memerlukan kesabaran yang tingkat dewa. Benar-benar sabar untuk melepasnya. Dan masih menyangkut, dan alhamdulillah
IC pun sudah terlepas dan ternyata benar meletus IC-nya sahabat. Ini yang menyebabkan PCB ACLG keadaan mati total, dan ini saya melihat kodenya sungguh sangat buram. Kodenya NLK 500PN sahabat. Ini sudah saya lepas. Saya akan mencarikannya, akan menggantikannya dengan adaptor karena saya tidak punya stok untuk IC regulator ACLG, dan saya akan mencobanya menggunakan adaptor sahabat. Semoga saja bisa normal kembali. Di sini saya akan mengetesnya terlebih dahulu di bagian elko yang 12 volt, dan di sini ada elko di bagian sekunder yang elkonya 50 volt. Akan saya pasangkan terlebih dahulu di bagian elko untuk pengetesnya menggunakan adaptor. Dan di sini kabel dari adaptor yang ada warna putihnya itu adalah kabel plus sahabat, dan kabel yang hitam itu adalah kabel negatif. Jangan lupa di sini jangan sampai terbalik. Di elko-nya yang positif kita pasangkan di bagian positif elko terlebih dahulu. Yang ada kabel yang ada warna putihnya kabelnya, dan negatif kita pasangkan di bagian negatif elko juga sahabat. Jangan sampai terbalik, nanti malah fatal. Sini saya sudah menyoldernya dan saya akan mengetesnya terlebih dahulu. Sudah saya solder di bagian elko yang 12 volt. Saya akan mengetesnya terlebih dahulu. Saya akan tes, dan perhatikan lampu indikator kalau sudah nyala ini pasti akan kedengaran suara bipnya sahabat. Dan akan saya tes menggunakan remote, dan alhamdulillah lampu indikator pun menyala. Itu artinya menggunakan adaptor kita bisa sebagai pengganti IC regulatornya sahabat. Oke, setelah saya malah mencobanya akan saya lepas, dan saya akan rakit di bagian PCB nya. Akan saya buka dulu adaptornya. Setelah saya buka adaptornya, saya memasangkan di bagian PCB yang AC, bagian AC masuk ke power supply di area primer, yaitu yang masuk dari relay 1 dan ke bagian sikring 1 dan ke bagian negatif 1 maksud saya. Ini bagian AC, dan bagian outputnya yang 12 volt ini kita sambungkan, kita solder ke bagian elko yang tadi. Di sini sahabat elko-nya sudah saya sambungkan dan akan saya tes terlebih dahulu. Dan ini kabel powernya langsung saya tancapkan saja, langsung saya pasang saja seperti semula, dan akan saya tes kembali apakah masih bisa, apakah sudah bisa ataukah tidak bisa. Jadi jangan pusing sahabat apabila sahabat mengalami kasus yang sama seperti saya. PCB LG Jetcool mengalami rusak mati total dan IC-nya tidak punya
Jangan pusing-pusing, kita gantikan saja menggunakan adaptor 12 volt. Kita harus punya prinsip menggunakan adaptor, yang penting normal kembali, dan ini insya Allah awet sahabat. Dan saya tes, bismillahirrahmanirrahim, dan hasilnya alhamdulillah sudah normal kembali PCB nya sahabat, dan ini sangat oke, dan saya jamin ini bakal awet. Dan ini bagian lampu yang ke mesinnya pun sudah menyala. Nah, saya coba terus menggunakan remote. Lampu power dan lampu indikator buat ke mesinnya sudah menyala sahabat, alhamdulillah. Dan PCB pun siap diaplikasikan ke indoor unitnya. Jadi gitu sahabat, apabila sahabat mempunyai kasus yang sama seperti saya yang IC regulatornya meletus dan tidak punya stok, coba ikutin cara saya menggunakan adaptor pengganti IC regulatornya, dan ini sangat aman. Dan lampu indikator pun sudah menyala, itu tandanya AC outdoor sudah menyala dan siap diaplikasikan ke indoor unitnya sahabat. Batuk. Dan sekarang PCB-nya sudah normal kembali dan siap dirapikan. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.